Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adisti Ayuning Tias. Saya berasal dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Reguler R1. Di sini saya ingin menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, Ibu Uun Maksunah. Langsung saja pada topik yang akan dibahas. Topik yang akan saya bahas di sini mengenai penulisan permintaan pesan rutin dan pesan positif. Yang pertama ada pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana, dan pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Contoh dari pesan rutin yaitu ada pesan barang, memo, pesan rekomendasi, pesan permintaan informasi, pesan kredit, surat penawaran, pengaduan, dan surat undangan. Strategi permintaan rutin dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nyatakan permintaan atau pesan sebagai pembuka. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda sebagai isi. Dan yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik sebagai penutup. Bentuk-bentuk permintaan rutin dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal, dan yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Lalu yang kedua ada memo. Memo adalah surat dari seorang pejabat ditujukan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tanda tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Yang terdapat pada memo itu ada 3. Yang pertama, kepala surat, badan surat, dan kaki surat. 3. Surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan kita pesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau petugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang. Lalu ada jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman, dan waktu pengiriman yang diinginkan. Yang keempat ada surat keluhan. Surat keluhan atau klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan pengembalian barang dan permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, dan pembatalan pesanan. Lalu dalam surat pengaduan harus disertai jelaskan problem yang ada dan berikan alasannya. Berikan informasi atau bukti yang mendukung, dan mintalah tindakan penyesuaian. Dalam mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian, itu terjadi, yang pertama terjadi ketika perusahaan yang salah, lalu ketika pelanggan yang salah, dan ketika pihak ketiga yang salah. Selanjutnya ada pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan pesan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif.
Dan yang keenam ada pesan good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau kabar menyenangkan. Dan good news dibagi menjadi dua. Good news tentang pekerjaan dan good news tentang produk. Dalam good news tentang pekerjaan itu ada dua bagian, yaitu finansial dan non-finansial. Dan contoh dari good news tentang produk itu seperti pemberian diskon atau potongan harga. Lalu yang ketujuh ada pesan goodwill. Pesan dengan niat baik atau goodwill lebih menekankan kepada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan pada relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Contohnya seperti ucapan selamat, penghargaan, dan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, strategi penulisan pesan positif harus dilaksanakan secara pendekatan langsung. Dan langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, mulailah dengan gagasan utama. Yang kedua, sediakan perincian dan penjelasan yang perlu. Dan yang ketiga, akhiri dengan penutup yang tulus. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.